bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa bersujud aku meminta padamu, ya Tuhan. Bukalah mataku dan tunjukkan jalan kebenaran. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah jerit anak-Mu. Janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi.
jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah jerit anakku, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Terima kasih, selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu di Gereja Kristen Jawa Bandung pada kebaktian penyegaran iman di pagi yang cerah ini. Tentunya cerah dengan tema bangkit dan menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus. Bersama-sama nanti kita akan mendengarkan juga firman yang indah dari Bapak Pendeta Agus Sutikno yang biasa dikenal dengan Agus Tato. Dan juga kesaksian dan pujian dari Ibu Lydia Nur Said. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam kebaktian penyegaran iman, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu berita gereja yang akan dibacakan oleh Ibu Kuswandari Prayogo. Kami persilakan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pokok-pokok berita gereja yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GKJ Bandung mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Agus Sutikno dari Semarang yang telah melayankan firman pada kebaktian penyegaran iman hari ini, dan juga kepada Ibu Lydia Nur Said. Yang kedua, unduh-unduh. Riana unduh-unduh akan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa khusus riaya unduh-unduh ini, kebaktian pukul 6.30 digabung dengan kebaktian pukul 9. Sekali lagi, kebaktian pukul 6.30 digabung dengan kebaktian pukul 9. Sedangkan kebaktian sore pukul 17 tetap dilaksanakan. Yang ketiga, pemahaman Alkitab Muara Rajen akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni tahun 2017, diterima oleh keluarga Bapak Bambang Sugeng, pemandu Ibu Aquilani Tias Ferry, pembuka Ibu Eni Pujiharso, penutup Ibu Eka. Untuk bahan PA akan diumumkan kemudian. Bapak Ibu, hari ini bertepatan dengan ulang tahun pemuda GKJ Bandung. Segenap majelis dan jemaat GKJ mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian pokok-pokok BG kita hari ini. Selamat beribadah. Saudara yang terkasih, sungguh kita boleh bersyukur hari ini, di hari Minggu ini, kita beribadah di hari Minggu, kita juga merayakan sebagai kebaktian penyegaran iman.
Seperti yang disampaikan tadi, bersama dengan kita hadir Ibu Lydia Nur Said, juga Bapak Pendeta Agus Sutikno atau yang dikenal sebagai Pendeta Agus Tato. Dan kita bersyukur hari ini anak-anak muda kita, Persatuan Pemuda GKJ Bandung, merayakannya juga sebagai hari ulang tahun. Maka secara khusus yang akan melayankan pujian dan musik itu adalah dari anak-anak muda kita. Kita akan selalu berdoa dan mendorong anak-anak muda kita untuk bangkit. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersama menghadap hadirat Bapa, menghadap hadirat Kristus, Sang Anak Domba Allah. Ya Bapa, kuduskanlah hati, pikiran, perasaan kami. Kuduskanlah tempat ini agar kami layak menyembah-Mu. Dan biarlah ibadah ini kami landaskan dengan pengakuan kami bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Bangkit dan menjadi saksi
dengan kuasa Roh Kudus. Kita serukan nama Yesus, kita nyatakan kuasanya. Nama Yesus menara yang kuat, kota benteng yang teguh di atas segalanya. Oke, semua silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sungguh kalau kita memperhatikan kehidupan kita di tengah bangsa ini atau di kehidupan di tengah segala bangsa, satu hal yang boleh kita katakan, sepertinya kehidupan bangsa kita ataupun bangsa-bangsa itu kalau bahasa anak muda sekarang sedang galau. Ya. Betapa keriuhan, kericuhan terjadi di mana-mana. Betapa deru peperangan, perpecahan, pertikaian itu juga terjadi di mana-mana. Dan kalau kita boleh melihat sejarah bangsa-bangsa, kita akan menemukan bahwa tidak ada satu kerajaan atau satu negara atau satu bangsa yang abadi. Kita tilik bangsa kita saja. Dari mulai kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Nusantara ini sampai kemudian Majapahit yang sedemikian luas sampai kemudian menjadi Indonesia. Mungkin banyak kita berpikir NKRI harga mati. Iya, itu harus kita perjuangkan. Tetapi jangan pernah lupa, tidak ada yang abadi bahkan dalam pemerintahan dunia ini. Karena yang abadi dalam dunia ini hanyalah pemerintahan Allah. Dia yang mengatasi segalanya. Maka sungguh mari kita hayati pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita di tengah bangsa ini juga, yang hendak kita pertahankan sampai tetes darah pengabdi dan menundukkan diri di bawah kuasa Allah yang maha memerintah, above all. Di atas semua kekuatan, di atas semua kekuasaan,
di atas semua alam dan segala sesuatu yang diciptakan, di atas semua kebijaksanaan dan semua cara manusia, ada kuasa yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan Allah. Betapa sering kali kita tidak sadar, kita lebih suka memerintah diri kita sendiri, kita lebih suka menuruti hati kita sendiri, keinginan kita sendiri, dan kita lupa di atas segala kuasa di dalam diri manusiawi kita, Allah yang jauh lebih berkuasa. Maka sungguh hari ini mari kita hayati Dia yang disalibkan itu, Dia yang menang, Dia yang bangkit untuk saya dan saudara. Bangkit sendiri, tidak dia mau bangkitkan. Kalau kita mau menghayati Kristus yang bangkit, Dia telah menang dan Dia telah naik ke surga di kemuliaan Bapa. Tetapi Dia juga memberi perintah kepada kita. 3 tahun waktu yang cukup bagi Dia untuk menyadarkan manusia bahwa harusnya manusia itu memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Harusnya cukup. Tetapi kalau saya mencoba merenungkan apa yang Tuhan lakukan, rupanya itu tidak cukup. Dan itu ditandakan dengan Dia memberikan perintah kepada kita untuk melakukan seperti yang Dia lakukan sampai nanti Dia datang kembali. Itu maksudnya.
Dia memberikan perintah kepada kita setiap saat. Maka kalau kita ingat firman-Nya di dalam Matius 25, di bagian yang panjang yang bisa kita baca, di bagian gambaran perumpamaan tentang kerajaan Allah, di bagian ketika orang bertanya, Tuhan, kapan aku melihat engkau lapar, engkau haus, engkau dalam penjara? Apa jawab Yesus? Dia katakan di ayatnya yang ke-40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Kita biasa menyebut orang lain sebagai saudara-saudara, saudari-saudari, saudara-saudari. Tetapi terkadang kita memandang dengan sebelah mata orang-orang yang kita anggap hina, orang-orang yang kita anggap patut untuk disisihkan. Tetapi Tuhan menyebut dia saudaraku yang paling hina ini. Maka sungguh hari ini sebenarnya kita mau diajak untuk merenungkan siapakah sesama kita. Dan kita diajak untuk tidak memandang rupa. Dan oleh karena itu secara khusus memang kita mengundang Bapak Pendeta Agus Tekno yang dikenal sebagai Agus Prato, agar kita belajar untuk tidak memandang rupa. Karena kalau memandang rupa, betapa Kristus yang disalib, Nabi Yesaya pun mengingatkan, bahkan memandang wajahnya pun kita tidak tahan, karena betapa jeleknya, betapa tidak terlihat elok. Tapi hatilah yang dipandang Allah. Barangkali bersama-sama saya dan jujur kita akui, betapa kita sering kali masih memandang mereka, dan betapa sering kali kita mengabaikan saudara kita yang kita anggap hina. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mohon ampun jika sampai saat ini seringkali kami masih memandang muka atas saudara kami. Kami menaruh hormat kepada orang yang kami pandang tinggi, kepada orang yang kami pandang hebat, tetapi kami memandang hina orang-orang yang tersisihkan. Dan ampuni kami jikalau seringkali kami pun yang menyisihkan mereka, bukan yang merangkul mereka. Ampuni kami Bapa. Dan kiranya kuasa darah Kristus memampukan kami untuk bangkit dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus kami mohon pengampunan dosa Bapa. Amin. Yesus, kami sering berbuat jahat dan mendukakan hati-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu yang telah Kau tetapkan. Tetapi Engkau selalu memperhatikan kami, membetulkan hati kami yang rusak dengan penuh kasih sayang.
kita akan sadar seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Dan itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih-Nya sendiri. Maka jikalau saat ini hadir bersama dengan kita saudari kita yang terkasih, Ibu Lydia Nursaid, kami minta untuk maju ke depan. Saudara, kita akan membagikan sejarah hidupnya, bagaimana Tuhan menyentuh hatinya, bagaimana Tuhan memulihkan kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom, selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah. Kita juga sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baik, karena kasih Tuhan, saya ada di tengah-tengah saudara. Satu pujian berjudul Kasih, dengan judul lagu Kasih dengan iringan -1. Saya persilakan. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Kalau lagu ini saya pernah nyanyikan, saya belum Kristen, di era tahun 80-90-an, duet dengan adik saya Imania. Inilah judul Kasih. Boleh diulang? Mengasihi sesama, suatu saat pasti kau dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmat Tuhan. Kasih itu panjang sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Kasih yang sempurna sudah Tuhan Yesus teladankan di atas kayu yang sempurna. Hari-hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Bila kau tutup buku nanti seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut,
sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Oh, 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 oh. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itu yang tahu saya akan lenyap, namun kasih tinggal tetap, Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Itulah kasih. Amin. Saudara, banyak orang tanya gini, Mbak Lydia nyanyi dari umur berapa? Saya bilang saya nyanyi dari umur 5 tahun. Saya sudah naik panggung, bukan nyanyi balonku ada 5, tapi saya nyanyi lagu-lagu seperti lagu Frank Sinatra, Andy Williams, ya. Dan grup band saya adalah satu grup band keluarga, namanya Trio The Kids. Tak kenal mungkin tak sayang. Tapi saya orang suka tanya gini, kenapa Mbak Lydia mau jadi Kristen? Ya, bapak saya Madura, ibu Padang. Madura Padang gak ada yang jago nyanyi. Coba juara Indonesian Idol. Kebanyakan Batak, Manado, Timor, Papua, benar nggak? Ambon. Itu rata-rata yang punya suara emas. Mereka kenapa? Dari kecil sudah terbiasa nyanyi di sekolah minggu. Itu orang Kristen. Dari kecil sekolah minggu nyanyi. Orang Kristen itu selalu nyanyi. Ya, dari gereja sekolah minggu di sekolah nyanyi. Ada orang kawin nyanyi. Orang mati nyanyi, orang ulang tahun nyanyi terus orang Kristen. Saya dari kecil nggak biasa nyanyi, saya biasa ngaji. Tetapi saudara, kenapa orang Kristen itu rata-rata bisa, maksud saya suku-suku tertentu bisa juara Indonesian Idol, itu terbiasa nyanyi. Nah kalau saya Madura Padang, jarang ada penyanyi, kebanyakan tukang sate. Bersyukur saya dikasih Tuhan bisa nyanyi, kalau enggak saya jualan sate saudara. Gitu saudara ya. Nah saudaraku terkasih, saya mau tunjukkan kesaksian saya. Dari kecil kami sudah keliling panggung seluruh Indonesia ke luar negeri. Ayah saya Said Klana. Ini multimedia, bisa tolong siapkan fotonya, habis itu saya akan nyanyi lagi. Saya siapkan 12 lagu, tenang aja saudara ya. Nah ini guyon-guyon saudara ya. Ini luar biasa. Saya ini pelayanan di gereja GKJ itu udah biasa di Sawah Kembar ya, di Jogja, saya keliling pelayanan di Solo, di Surabaya, di KJW ya saudara. Buat saya nggak asing lagi karena saya sendiri sebenarnya wong Jawa saudara. Next ya, fotonya langsung saja biar cepat mas waktunya. Terima kasih, lanjut saja. Satu panggung sama Kustus, satu panggung sama Pampers, satu panggung sama Buri P5 dan sebagainya. Ini namanya Trio The Kids. Saya paling seksi. Itu saya ya. Kita masih trio. Next. Satu panggung sama Heinze dari Belanda dan lain sebagainya. 6 bersaudara, satu perut, satu bapak ibu. Next. Ini pernah menelurkan album Oh Gali, Oh Ratna, Cintamu Abadi. Dinyanyikan lagi sama Christian ya, Cipta Mas Guru Soekarno. Next. Saya main saxophone dan trompet abang saya. Next, lanjut. Lydia Imania. Terlalu banyak peristiwa yang telah ku alami. Itu ironi. Pasti yang nyanyi ingat zaman pacaran. Soalnya udah 30 tahun lebih saudara ya.
Dan orang bertanya, di antara kalau saya jadi Kristen karena kawin rugi. Banyak teman saya artis sudah diselamatkan jadi Kristen, tinggalkan Yesus. Banyak, ya, saudaraku terkasih. Kalau saya jadi Kristen, saya selidiki dulu. Jadi Kristen ini terima Yesus ini pasti nggak ada jaminan masuk surga. Saudara beli berlian aja harus ada sertifikat. Saudara beli emas saja harus ada bukti bahwa ini emas asli. Bukan sembarangan, apalagi keselamatan. Maka itu saudaraku terkasih, waktu saya percaya Yesus tidak mudah. Saya punya Alkitab 3 hari, diusir bapak saya 3 tahun. Nama terkenal saya tinggalkan. Lydia Imaniar bubar. Saya diusir tidak diakui anak oleh ayah saya. Ayah saya Saiful Anam, orang yang keras. Kita ini anak tentara. Saya besar di asrama Kodam di Jakarta. Bapak tugas di Kodam 5 Jaya atau Kodam Jaya sekarang. Punya ayah tentara strength. Jam 5 bangun sembahyang. Jam setengah 6 sembahyang cari Tuhan. Sehari 5 kali kita sembahyang. Guru maghrib dipanggil ke rumah, belajar baca tulisan Arab. Karena kitab kita pakai bahasa Arab, saudara. Ya, jam 5 kalau nggak bangun disiram sampai air. Sering saya lagi tidur, ngimpi berenang, nggak taunya memang lagi disiram sama bapak saya. Loh, bapak saya itu keras, ya, disiplin militer, saudara ya. Habis itu lari. Dan akhirnya saudaraku terkasih, setelah saya bertumbuh dewasa, saudaraku terkasih, saya lihat ipar saya dari Kristen rata-rata jadi mualaf, mantu bapak saya, abang paling besar, istri dari Sulawesi Utara, Kristen. Begitu mau kawin sama abang saya, tinggalkan Yesus, ikut agama kita. Karena bapak saya bilang jangan pernah injak rumah ini bawa yang tidak seiman. Itu prinsip. Imaniar suaminya India, jadi mualaf. Tahu mualaf? Yang masuk agama saya dulu. Sekarang saya dipanggilnya murtadin. Gak apa-apa. Ya, saya punya 2 sepupu tinggal di rumah yang disekolahkan orang tua saya. Ini ibu saya punya ponakan orang Padang asli. Suami Ambon Kristen, calon suami. Yang satu Batak, Kristen dua-dua. Kalah. Yang Ambon nama keren Frankie Yohanes, pakai salib waktu pacaran. Begitu kawin jadi Abdullah. Ganti. Saya bisa melihat begini saudara, orang Kristen kok gampang ya. Tinggalkan Yesus berarti yang paling benar agama saya. Logikanya begitu dong. Maka saudaraku terkasih, waktu ada seorang pemuda suka sama saya cuma bilang, contohnya di keluarga saya tidak ada yang jadi Kristen, kamu ikut agama saya. Dia bilang apa? Oh nggak masalah, buat saya semua agama itu ajarannya baik dan benar, saudara. Tapi suatu saat dia cuma tanya satu sama saya, di mana ayatnya bahwa ada jaminan keselamatan masuk surga? Saya cari saudara ayatnya. Waktu saya pinjam Alkitab untuk mencari kelemahan Injil, saya diusir orang tua. Belum juga saya membanding-bandingkan, baru 3 hari diusir 3 tahun. Dalam 3 tahun saya di tempat kos, saya betul-betul mencari kebenaran. Pacar saya atau yang suka sama saya putusin karena gak mau jadi mualaf. Tapi Tuhan baik. 3 tahun kemudian saya banyak menemukan. Saya gak memungkinkan bahasa Arab di sini, saudara gak ngerti. Di Alkitab saya yang lama dikatakan sesungguhnya Isa itu adalah firman-Nya. Dia Imam Mahdi, akan datang kedua kali menjadi hakim yang agung. Namanya Isa ibnu Maryam. Suratan kitab saya bahasa Arab, suratan 19 ayat 33 berkata, di saat aku Isa Al-Masih dilahirkan, di saat aku meninggal, di saat aku dibangkitkan. Isa Al-Masih lahir, mati, dan bangkit. Dalam hati saya, betul juga ya. Isa Al-Masih gak pernah punya titel almarhum karena dia bangkit dan hidup. Maka saudaraku terkasih, di tempat kos saya putuskan saya mau jadi Kristen, tapi bingung, gak kenal pendeta, saya gak tahu gereja, gak punya teman Kristen. Akhirnya saudaraku terkasih, saya telepon yang tadi naksir sama saya udah putusin. Namanya Yongki Ramlan dari Tasikmalaya, keturunan Chinese. Saya bilang, Yongki, saya mau jadi Kristen. Wih, dia kaget. Ini orang keras kepala, diinjilin, nolak Yesus 3
3 tahun malah saya diputusin, kata dia. Sekarang telepon mau jadi Kristen. Dia bertanya, kenapa saya mau jadi Kristen? Karena saya menemukan arti keselamatan yang sebenarnya. Saudaraku terkasih, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Saya bertobat. Saya bilang sama Yogi bilang, oh gampang, cari gereja, cari pendeta, nanti kamu dibaptis. Lah itu jadi Kristen gampang. Lah kok repot, kamu kan Kristen. Ya saya di gereja kamu aja dibaptis, saya nggak tahu gereja. Dia jawab, saya juga belum pernah dibaptis. Rupanya saudara, Yogi ini papa mamanya Buddha Konghucu. Dia disekolahkan di GKI Penabur. Jadi sama gurunya suka dibawa sekolah minggu. Dari situ dia kenal Yesus. Ini akhirnya dia ngaku sama saya juga belum pernah dibaptis. Gak masalah, sekali tangkap Tuhan 2 jiwa diselamatkan. Tapi saudara, berita kekristenan saya masuk koran. Lydia Nur Said menjadi Kristen. Siapa sih artis yang gak jadi Kristen? Saudara gak tahu? Pasti tahu kan? Wartawan yang bikin tahu. Masuk tabloid, masuk berita. Bapak saya baca 3 tahun ini anak diusir gara-gara ditemukan Alkitab, malah jadi Kristen. Dia kira saya jadi Kristen karena Yongki. Saya ditangkap, saya dikebukin, babak belur saudara. Bapak saya ambil samurai. Lydia kau mati, aku masuk penjara. Yang penting tidak punya anak Kristen. Saya maklum, bapak saya marah. Mantunya dari latar belakang sono ikut agama kami. Saya anak satu-satunya pertama yang jadi Kristen, yaitu saya. Kita 6 bersaudara. Saya anak perempuan nomor 3. Bapak saya bilang kau berlutut, saya berlutut. Kau siap mati, saya bilang sekalipun mati tidak akan tinggalkan Isa Omasi sebagai terus menerus saya. Bapak saya itu sampai 3. Saya berdoa sama Tuhan. Namanya kita doa mau dibaca, doa kepepet pendek aja. Saya berpikir mati. Benar, saya cuma berlutut, Tuhan Yesus, kalau mati rumah saya di sorga. Saya putuskan itu. Begitu amin, bapak saya jatuh. Ditomplok paman rupanya. Tangannya dipegangin karena tangannya pegang bacokan. Paman saya teriak dengan keras, lari. Saya lari saudara. Saya nggak tahu pintu sudah digembok pakai rantai. Saya lari ke lantai atas kamar saya. Di lantai 2 saya terjun dari jendela. Itu malam kedua, tengah malam yang sama. Gak ada siapa-siapa, gelap gulita. Loncat ke atap genteng tetangga, terjun ke trotoar. Saya lari ke Bandung dan Tasikmalaya. Jadi buronan. Kebetulan saya sudah menikah yang sama yang dibaptis bapak saya tadi, suami saya Yongki. Kita sudah menikah, jadi bagus itu memberkatan. Jadi buronan bukan honeymoon. Saudara, saya ke Bandung, Tasik, Malaya, Bandung, Tasik, nggak berani ke Jakarta. Keluarga saya nggak tahu saya di mana. Saya cari hampir 3 tahun. Anak-anak saya semua lahir di Bandung, di Immanuel. Seorang dokter tahu saya jadi buronan, anak-anak lahir gratis, nggak boleh bayar. Kebetulan dokternya anak Tuhan. Saudara ketika saya masih ingat satu kali saudara, saya doa dengan air mata. Saat saya doa saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan bagaimana saya bisa injil keluarga saya kalau saya dijadikan musuh? Maka doa, Tuhan kasih hikmat. Saya datengin keluarga saya dengan cara apa? Datengin lebaran gak boleh bacokannya. Hari pertama bapak saya baik, terima salaman saya. Habis itu gak boleh masuk rumah, pergi, kau bukan anakku. Sudah, saya maafkan tapi diusir. Tahun depan datengin lagi. Setiap datang saya lebaran, datengin tiap lebaran, diusir terus. Tahun ketiga bapak saya berkata, kau ini wes tak kampung itu kau meneh. Udah tak gambarin datang lagi. Udah mau dibunuh dan segala macam, kok masih datang terus? Saya cuma bilang aku anakmu, Abah adalah ayahku. Saya panggil bapak saya Abah dan Umi bahasa Arab. Bapak saya keturunan Arab. Akhirnya saudara, bapak saya pelan-pelan saya beritakan Injil. Hari itu juga 3 tahun setelah saya bertobat, bapak saya sudah daftar ke tanah suci mereka, mau berangkat ke tanah suci. Batal menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Next, boleh tolong fotonya lanjut. Ini foto pernikahan saya sudah nggak keluar. Saya sudah menikah 30 tahun. Lanjut.
Lanjut saja. Ini ayah saya saksikan tadi duduk umur 76 tahun, batal naik haji. Lanjut. Ini ayah saya dibaptis. Lanjut. Muhammad Said Bawazir. Nama saya harusnya Bawazir belakangnya. Tapi ayah saya masuk tentara, dia ganti menjadi Said lama. Ini ayah saya. Orang Bangkalan, Madinah. Next. Ya, nama saya Atalia, Vina Gracia, dan Almeida Kesia. Lanjut. Anak saya tadi Atalia, Alvina, Almeida. Kalau dapat laki, alhamdulillah. Perempuan semua. Lanjut. Ini abang saya, 25 tahun saya beritakan Injil. Tidak mau terima Yesus, tapi anaknya dengan Injil terima Yesus. Next. Iva dibaptis. Lanjut saja. Ibu saya yang tengah dari Minang, adik saya Immanuel. Kita yang perempuan sudah pakai baju yang berbeda. Kalau saya paling kanan. Dan ibu saya ini tahu bapak saya datang jadi Kristen, diusir, hampir dicerai, akhirnya damai. Dulu saya jadi Kristen diusir bapak saya, sekarang bapak saya diusir ibu saya. Gantian. Ya, ini ibu saya. Setelah bapak saya bertobat jadi Kristen, ibu saya ke tanah suci mereka, ke tanah perjanjian mereka. Tiap tahun, ya, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan, saudara. Beritakan Injil secara kasih Tuhan, tidak dengan paksa, dan ibu saya menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Lanjut saja. Ini gereja orang Minang, ibu saya di gereja ibadah. Lanjut. Di waktu ibu saya dibaptis. Ini orang Padang semua. Ini orang Minang semua tuh Pak Pendeta pernah masuk penjara karena menginjil di kota Padang. Lanjut. Ini abang saya, istrinya tadinya Kristen, kawin sama abang saya jadi mualaf. Sekarang abang saya jadi Kristen, istrinya bingung. Ya kan? Kita doakan supaya istrinya mau terima Yesus lagi. Ya. Ini abang saya. Next. Ini keluarga besar saya, itu ibu saya. Ya. Yang tadinya saudara-saudara lihat jadi orang percaya. Saya bilang Umi ke gereja gak usah pakai atribut, tutup kepala semua. Ke gereja itu penting hati. Umi datang gak usah pakai baju yang begitu, nanti malah jadi masalah. Merdeka kalau ke gereja itu penting kita sukacita dan menerima Tuhan. Jadi ibu saya tadi rambutnya putih, Bu Haji gak boleh dicat rambut, gak boleh pakai kutai. Akhirnya ibu saya begitu dibaptis jadi Kristen, acat rambutnya. Puji Tuhan. Baik, satu pujian saya akan bawakan. Pujian ini memberkati saya, saudara. Dia hanya sejauh doa. Tanpa doa mustahil bahwa kesaksian ini adalah kesaksian hidup saya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Hanya lewat doa dan air mata semua bisa Tuhan perbuat. Dia hanya sejauh doa. Bila ku rasa gelisah di hatiku, bila kelangkamu tak menentu hidupku, ku ingat masih ada seorang bagiku. Yesus tak pernah jauh dariku. Bila cobaan menggoda hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ku ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru
Kesaksian saya ini sebenarnya sulit untuk saya ceritakan karena saya bukan dipertobatkan dari mantan narkoba. Saya bukan bertobat dari penyakit kanker yang disembuhkan. Saya bukan bertobat karena rumah tangga saya hancur dipulihkan. Tapi pertobatan saya karena mencari kebenaran di kitab saya di iman yang lama. Sehingga saya menemukan bahwa tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita dan masuk surga, hanya nama Yesus. Itulah inti penginjilan. Kenapa keluarga saya bisa bertobat? Saudara terkasih, nama Yesus, lewat doa, lewat kasih penginjilan, tidak dengan paksa. Berseru kepada Yesus. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Ia hanya sejauh doa. Sama-sama nyanyikan. Berseru, memanggil namanya, memanggil namanya, berdoa, berdoa. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh. Dia hanya sejauh doa. Sejauh doa. Puji Dia. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Yesus hanya sejauh doa. Kiranya menjadi berkat kesaksian ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya kira kita patut bersyukur bukan karena Ibu Lydia Nasa menjadi Kristen, tapi lebih dari itu karena satu jiwa diselamatkan Tuhan dalam iman. Mungkin juga dari antara kita merasakan kita menyentuh hatinya, bisa kita mencari kebenaran itu. Ini salah satu saudara kita di sini sebenarnya Mbak Oki ya. Kita terkait Mbak Oki dan panggil Mbak Oki. Coba menghayati yang mustahil tadi. Penginjilan bukan sekedar menjadikan orang Kristen atau bukan, tapi penginjilan adalah ketika orang kemudian mengakui dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka sungguh kita mau menyerahkan segala kerinduan kita akan pencarian Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Dan sungguh dalam kerinduan kita akan menyerahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga jiwa kita dijaga. Karena benar, hati-hati ketika kita sudah dibaptis sekalipun, itu bukan jaminan kita nggak akan keluar, begitu ya. Hati-hati, kita harus menjaga iman kita dengan menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Dan Dia hanya sejauh doa. Maka mari kita serahkan hati kita dan kita siapkan hati kita untuk diterangi firman Tuhan. Kita berikan hati dan jiwa kita semuanya bagi Dia. Inilah rindu kita.
yang akan melaporkan benih cinta kasih Tuhan dalam firman, dan biarlah menjadi berkat bagi hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat datang, Mas Agus. Waduh, ini dulu saya di sini itu jadi bilang pendeta koboi, padahal saya biasa gitu. Biasa. Ini metal gitu loh. Ngono pendeta. Saya kayak gini aja kadang dibilangin pendeta kok kayak ngono gitu. Ya. Padahal sepertinya saya wajar saja Mas Agus ya. Nah, dibandingkan beliaunya ini, waduh, minder saya. Oke, kalau begitu, udah Mas Agus, mimbar ini sepenuhnya saya serahkan pada jenengan. Ya. Langsung atau doa. Sudah, saya doakan tadi. Oh, ya. Maka Mas Agus, silakan tolong bagikan pengalaman hidup Anda menerima Tuhan, bagaimana Anda melayani, ya, dan memberkati. Salam. Allah kita ada Allah yang hidup, amin. Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini tidak sampai kapan? Sampai akhir hayat Ibu Lydia. Bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai yaumil akhir. Ketika Yesus dia mau mi'raj, naik mi'raj ya. Ketika Yesus mau mi'raj, mau naik ke surga, itu ada yang katanya orang-orang Kristen, orang-orang yang berlabel agama Nasrani itu amanat agung. Apa amanat agung Yesus? Oh, tahu. Amanat agung Yesus sebelum dia mi'raj. Menyebarkan Injil. Ya? Menyebarkan Injil. Benar ya? Oh, saya tanya yang paling tua, yang tua. Oh, oma. Oh, mbak, gak ada mbak. Oh, ibu aja yang ini hamil. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Lalu Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Satu lagi, majelis yang angkat tangan, majelis angkat tangan, majelis angkat tangan. Orang-orang Kristen tidak berani angkat tangan. Yang majelis angkat tangan, halo. Hanya begini. Jadikanlah semua amat agung Yesus. Kabarkanlah keselamatan. Jadikanlah semua bangsa murid. Ya itu. Terus baptislah. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Usia berapa sekarang? Usia berapa? 17. 55 tahun jadi apa dulu? Sebelum jadi ini Kristen, agama Islam, Kristen atau lain? Sejak dari dalam kandungan sudah Kristen, tidak tahu amanat agung Kristus. Dan ini yang harus kita tahu bahwa sebelum Yesus mi'raj naik ke surga, itu yang katanya oleh orang-orang Kristen itu sebut amanat agung. Tetapi saya sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, saya katakan semua pesan Yesus adalah amanat agung. Halo? Semua pesan Yesus adalah amanat agung. Tidak ada ayat emas, ayat perak, ayat tidak ada. Semuanya adalah amanat agung yang harus kita lakukan. Dan pagi hari ini mungkin banyak orang sidang jemaat GKJ apa namanya Pak? Apa? Iya apa? GKJ apa? Gak ada ya? Oh Bandung aja. Jemaat GKJ Bandung ini selalu bertanya-tanya, apakah benar ada seorang pendeta seperti itu? Biasanya ukuran seorang
pendeta, ukuran seorang majelis harus di Bapak ini. Seorang pendeta diukur ketika dia berbaju rapi, pakai jas, pakai dasi, ngomongnya ditata sedemikian baiknya. Haleluya, puji Tuhan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dia kelihatan orang Kristen gitu. Dan banyak orang-orang Nasrani, orang Kristen itu tertipu. Kenapa? Pelayanan diukur ketika kita berdiri di atas mimbar. Pelayanan diukur ketika kita jadi worship leader. Pelayanan diukur ketika kita khotbah. Pelayanan diukur ketika kita main musik. Tapi ada satu pelayanan yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Kenapa? Ini sudah mengakar bertahun-tahun bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Allah itu ketika dia ambil bagian pelayanan harus di atas mimbar. Kemana kamu? Pelayanan sebagai apa? Penerima tamu. Pelayan sebagai apa? Worship leader. Diukur seperti itu. Salah bukan? Tidak ada yang salah. Tapi ada satu pelayanan di mana hati Bapak sangat bersama. Sampai hari ini saya itu oleh orang-orang Indonesia khususnya biasa dipanggil dengan sebutan street preacher. Katanya pendeta jalanan. Saya dijuluki gembala jalanan. Dijuluki lagi sebagai pendeta ugal-ugalan. Nyeleneh. Karena melawan arus. Dan sampai hari ini saya itu banyak menangani para pekerja-pekerja seks, pelacur, terus apa lagi? Sel pelacur. Waduh, hafal apa ya? Apa lagi? Lonte. Apa lagi? Oh, pekerja seks. Wah, Bapak benar. Dan ketika saya pelaksana, orang tidak pernah tahu saya pendeta. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Injil adalah kekuatan Allah, dan Injil tidak harus diberitakan di atas mimbar. Tidak ada ayatnya. Injil tidak harus diberitakan pada orang-orang Batak, orang Nias, orang Manado, bahkan orang Sunda pun, orang Madura. Saya desa asli Madura pun. Bahasa saya Bapak masih hafal. Bapak, Ibu masih tahu bahasa Madura? Hah? Pendek. Dharma. Saya di situ. Dan saya percaya bahwa Injil ini sudah mengubah ribuan, bahkan jutaan orang, termasuk saya. Kenapa? Saya sampai hari ini tuh menangani mereka, mendampingi mereka, bahkan mengabarkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Saya akan tanya ini kepada sidang jemaat, khususnya para yang berjas. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah ditulis bahwa ahli Taurat, orang-orang Farisi suka duduk di depan. Dan ini real. Jika nilai keagamaanmu tidak melebihi mereka, kau tidak masuk banyak Allah. Saya akan tanya ini. Pelayanan Yesus lebih banyak di dalam, pelayanan Tuhan Yesus lebih banyak di luar gedung atau di dalam gedung sinagog? Para ibu-ibu, bapak-bapak majelis, halo, di luar. Sekali lagi, saya tanya semua di jemaat, pelayanan Tuhan Yesus lebih banyak di luar atau di dalam? Di luar. Semuanya di luar. Saya tanya langsung kepada bapak gembalanya sendiri. Pelayanan Tuhan Yesus lebih banyak di dalam atau di luar? Di
luar. Lakukan mulai hari ini. Di dalam itu untuk disalibkan, untuk diadili. Ketika baca firman Tuhan dari Injil Matius sampai Injil Yohanes itu, Yesus cuma beberapa kali masuk kepada bait Allah. Pertama, dia mau menyembah Bapa di surga, bertemu dengan Bapaknya. Dan yang kedua, Yesus mau mematahkan paradigma ahli Taurat dan Farisi. Beribadah itu begini loh. Beribadah itu harus begini, pakaian rapi dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki kata Yesus adalah belas kasih, bukan persembahan. Dan ketika saya beritakan Injil, ketika saya bawa Injil ini, bukan cuma bawa Alkitab saya teteh, bukan, saya kempit, bahasa Jerman dikempit, bukan, dengan kasih dalam perbuatan. Orang-orang yang saya tangani ini kalau lebih 300 orang, semuanya Islam semuanya, dan saya satu-satunya pendeta di sini. Kenapa? Bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Sama ibu, kalau saya masih sholat, emang saya suruh sholat, suruh menghadap kiblat. Ketika dia membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, saya lahir di kota Probolinggo, Jawa Timur. 99,9,9 lagi orang Madura semua. Sampai hari ini saya masih fasih, bahasa Jerman saya masih fasih. Dan Yesus itu tidak pernah salah pilih orang. Yesus tidak pernah salah memanggil orang. Secara fisik, saya itu tidak pantas, tidak layak disebut pendeta. Sekalipun saya itu ada di dalam naungan kependetaan GPD, Gereja Pentakosta di Indonesia. Tahu saya ujung ke ujung. Ya, tak masuk weekend di Net TV, TV dan sebagainya. Tapi bukan itu. Kebanggaan saya bukan ketika saya khotbah di depan 600 orang, bukan. Ketika saya KKR, bukan. Kebanggaan saya adalah ketika saya mau kabarkan Injil. Dan saya mau tanya kepada Bapak Majelis, berapa tahun sudah menjadi Kristen? Berapa tahun? 45 tahun. Firman Tuhan berkata, pergilah dan beritakanlah bahwa yang suara dekat. Apakah sudah Bapak berbuat? Iya. Iyanya ragu banget, Pak. Sama yang sebelahnya. Sudah 45 tahun. Selama ini, ketika banyak orang menyoroti saya, termasuk para pejuang-pejuang Hizbullah. Ketika saya KKR di Solo, 13 Oktober kemarin, waktu bertepatan dengan pembakaran yang di gereja sipil itu, saya di Solo KKR, diberhentikan dengan paksa oleh pasukan Hizbullah. Wah, jemaahnya menang kali, luar biasa, nyembah Tuhan menangis. Satu-satunya yang saya. Terus, ketika ada pasukan itu datang, Allah kayu kabur. Saya ditinggalkan sendirian. Terus setelah ini beberapa waktu itu oleh kaum itu dituding sebagai penistaan agama, jauh sama Allah, jauh. Tapi firman Tuhan saat pagi hari sebelum kita buka firman Tuhan, ada satu yang harus kita renungkan pada saat pagi hari, bahwa Yesus tidak
pelacuran, bisa di kolong jembatan. Kenapa? Karena Dia Maha Hadir. Kita akan buka sama-sama firman Tuhan di Injil Matius pasal yang ke-10 ayat ke-7. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-7. Kita baca dengan suara yang paling keras. Matius 10 ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini perintah atau pesan? Halo? Ini perintah atau pesan? Perintah. Benar. Oma. Perintah atau pesan? Berarti harus sudah dilakukan belum? Belum dilakukan. Kenapa? Kenapa? Di Matius 28, Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil, ajarlah baptis mereka. Dan ayat ini, Bapak, coba Bapak bacakan Matius 28. Ayat-ayat terakhir sebelum Dia naik ke surga. Ayat pakai ayat. Amanat Agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang Kristen lebih suka ayat terakhir. Ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan Allah, sampai kiamat. Dan jemaat, orang-orang itu suka dengan khotbah-khotbah yang mengenakan telinga. Khotbah tentang pemulihan. Apalagi? Kesembuhan. Apalagi? Ibu Lydia. Mukjizat. Penghiburan. Orang meninggal. Kemakmuran. Dan jemaat dicekoi oleh hal seperti ini. Sehingga pesan Yesus cuma dibaca, tidak dilakukan. Dan ayat ini sudah diubah oleh para pendeta. Ayat ini sudah diubah oleh para hamba Tuhan. Gini. Jadikan semua bangsa jadikan semua bangsa jadi. Tapi oleh para hamba Tuhan juga begini, jadikan semua jemaat orang jadi milikku. Jadikan semuanya tanah milikku. Jadikan itu milikku. Saya kemarin tuh diundang KKR, tidak main ini, oleh founder pendiri Betani, Pendeta Abraham Alif. Tidak ada orang masuk sana, nggak bisa orang. Zaman sekarang bentuk satu, Konghi, Yonggicho, tiba-tiba untuk bahasa Jawanya. Agustus udah ke sana untuk khotbah. Saya katakan gereja yang hidup adalah gereja yang berdampak bagi sesamanya. Ayo semua ayo. Gereja yang hidup. Ayo lagi. Gereja yang hidup adalah gereja yang berdampak bagi sesamanya. Lakukan hari. Kenapa? Yesus itu yang namanya Isa Al-Masih itu seperti tadi sampaikan itu tidak hanya melulu di gedung gereja, cuma duduk kolektor perpuluhan, tapi Yesus selalu di mana-mana. Dia
diberikan mimbar. Setiap ada Yesus pasti ada mimbar, sekalipun di atas perahu itu mimbar. Sementara ini orang-orang Kristen cuma berkata bahwa mimbar adalah yang seperti ini. Ini mimbar bagus, ini mimbar. Bagi Yesus enggak. Dimanapun ada Yesus, Yesus selalu berkata, mulai Matius sampai Yohanes, Yesus selalu berkata, maka tergeraklah hatiku oleh apa lo? Ini yang hilang di gereja. Maaf Pak Pendeta, ampuni saya Pak. Ini yang hilang dari gereja, belas kasihan. Gereja cuma mengeksklusifkan dirinya. Pokoknya aku sudah GKJ, ya GKJ. Yang penting aku masuk gereja. Enggak. Yesus tidak pernah seperti itu. Matius 25, pas Pak Bapak dibacakan itu standarisasi pelayanan Yesus di muka bumi adalah kasih. Barang siapa yang melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudara kau, ingat baik-baik. Yesus menyebut mereka apa? Halo? Halo apa? Saudaraku. Yesus menyebut mereka adalah saudaraku. Kita menyebut mereka marginal. Kita menyebut mereka sebagai orang-orang pinggiran, orang terbuang. Tapi Yesus, Tuhan dan Raja kita, memanggil mereka dengan sebutan saudaraku. Dan gereja sudah kehilangan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis. Kenapa? Yohanes Pembaptis adalah orang berani. Ada satu peristiwa di mana Yohanes Pembaptis pernah menegur seseorang. Siapa tahu? Dulu depan tahu. Sampai saya akan khotbah yang depan terus. Yohanes Pembaptis pernah menegur seseorang. Siapa? Herodias. Dia menyebut begini, tidak halal apa? Tidak halal jangan kasih tahu. Tidak halal kau ambil istri saudaramu. Dan ini yang sudah ada dalam gereja. Saya banyak menemukan sekali realita-realita sekarang ini. Ada seorang worship leader. Setelah dia nyanyi nyembah musik sama Tuhan, perempuan. Setelah dia turun dari atas mimbar, di booking Magelang. Dia berkata, penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Tidak halal kau ambil istri saudaramu. Jika saya berkata pada pagi hari ini, tidak halal kau ambil uang jemaat. Tidak halal kau merampok uang jemaat mengatasnamakan Tuhan dan pelayanan. Saya sampai hari ini tidak pernah ada polemik. Tidak pernah tahu amplop perpuluhan kayak apa. Sekalipun saya seorang pendeta, saya percaya bahwa hidup seorang pendeta, hidup seorang hamba Tuhan bukan dari perpuluhan, amin. Bukan dari kolektor, amin. Tapi oleh belas kasihnya Allah. Saya tekuk lutut begini. Saya tekuk lutut. Kasihanilah aku Yesus. Dan firman Tuhan pagi hari ini, pergilah dan kabarkan, beritakan
Bapak Gembala Pak Firdaus ini undang saya datang saya? Apa karena saya cuma masuk weekend? Panggil itu pendeta bertato itu. Apakah saya cuma sebagai objek? Panggil pendeta bertato itu buat KKR. Khotbah selama 1 jam. Setelah itu mungkin Bapak Ibu pulang. Saya berharap dan saya tantang, dimanapun Bapak dan Ibu berdiri atau duduk di tempat ini, buat komitmen dengan Tuhan bahwa aku mau buat movement, buat kegerakan besar-besaran. Saya sampai hari ini tuh menangani para waria-waria yang odah HIV. Tahun kemarin yang mati 8. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya Islam. Tapi ketika dia mau sakaratul maut, dia baca kalimat syahadat. Tahu syahadat Yesus? Tahu syahadat Yesus? Coba sebelum saya jawab untuk firman Tuhan, saya akan update sedikit. Jadi ini cuma sebagian kecil daripada anak dengan saya yang ada di Kota Semarang, Jawa. Oh, jangan. Karena Di balik penampilan yang sangar, Agus memiliki kepedulian akan harapan serta masa depan bagi kaum yang terpinggirkan, terutama pendidikan yang layak bagi anak-anak. Hati saya ini katakanlah ada yang terpanggil bahwa orang-orang seperti yang jadi di jalan itu harus diangkat. Jadi bukan cuma dijat, tapi bagaimana kasih Tuhan itu nyata bagi mereka juga, bagi saya juga, bagi semua orang juga. Banyak orang-orang sukses itu dimulai dari bawah, dari nol. Orang nggak punya, orang miskin, orang duwe, dianggap kere. Kamu apa? Kita semua belajar. Iya, selagi ada yang mensupport kamu, harus belajar. Melalui rumah belajar inilah Agus berharap anak-anak di tempat ini dapat merubah masa depannya menjadi lebih baik. Saya melakukan yang namanya bimbingan belajar, ya baik belajar sekolah, belajar pendidikan formal, juga pendidikan etika. Jadi anak-anak di situ dari anak-anak yang dalam tanda petiknya tidak bisa diatur, ngomong tidak diatur, dengan adanya yayasan ini, ya puji Tuhan semua berubah. Bagaimana anak-anak itu punya hati peduli kepada orang lain juga. Pria yang dikenal sebagai pendeta jalanan ini sudah 15 tahun mengabdikan hidupnya tanpa jarak dan tanpa batas, mendampingi ratusan anak-anak terlantar, PSK, transgender, dan penderita HIV/AIDS untuk keluar dari kehidupan kelam, meraih kehidupan yang lebih baik. Bagian kecil daripada anak-anak biasa itu kurang lebih 300 orang. Mulai dari anak-anak kolong jembatan, anaknya pelacur, karena ibunya pelacur, dan lagi ibunya juga waria juga, dan sebagainya. Dan saya katakan di sini bahwa Injil dan kekuatan Allah yang saya sampaikan. Ketika saya berada ke sana, para pemuka agama heboh, pendeta-pendeta heboh. Kok ada pendeta yang ke sana? Biasanya pendeta itu berdiri di mimbar khotbah, dan saya dijuluki pendeta tanpa mimbar. Ketika pada waktu itu sekitar setahun 2 tahun dari ini, ketika saya kabarkan Injil kepada seorang PSK, namanya Enda. Sekitar jam 9 malam saya ke sana. Kenapa saya ke sana? Saya
jimat Yesus, pesan Yesus, pergilah. Jangan cuma duduk, jangan cuma nunggu. Dan orang-orang Kristen sering berdoa begini, Tuhan kirim jiwa-jiwa, Yesus kirim jiwa-jiwa, tapi tidak. Firman berkata, pergilah. Tua yang memang banyak, tapi apa sedikit? Siapakah pekerja itu? Amin. Halo. Saya atau kami? Saya sampai ke sana jam 9 malam. Saya datang. Ada seorang PSK datangin saya pakai rok ini, Pak. Pakai tank top. Astagfirullahaladzim. Pakai flash ornas dan lain sebagainya. Pendeta juga manusia. Ketika saya ke sana, saya dipanggil, Mas Agus, sini sebentar. Saya yakin sepenuhnya kenapa? Setiap kali saya melayani ke sana, tidak pernah dapat duit, malah keluarkan duit. Dan utang, bisa utang orang-orang itu. Mau bayar kos, bayar sekolah, dan sebagainya. Tapi malam itu, si PSK ini datang ke saya, nangis. Mas Agus, aku mau ngomong sesuatu. Tapi jangan ngomong sini. Sono, mana? Room, di kamar. Akhirnya saya digandeng. Puji Tuhan, tangannya halus. Apakah dia sempat terus saya nggak tahu, tapi yang pas begitu. Saya digandeng ke sana, berhadapan-hadapan, muka dengan muka, seperti Musa. Ketika itu, si banyak nangis di pantai. Mas Agus, tolong ya. Saya yakin dalam hati dan pikiran paling utang duit lagi. Tapi dia nangis, dia bilang, Mas Agus tolong bantu dalam doa. Saya kaget. Biasanya kata kalimat dibantu dalam doa biasa diucapkan oleh orang-orang Kristen, tapi ini diucapkan oleh orang pelajar. Bantu doa Mas Agus. Terus bilang, apa doa apa? Supaya aku dapat tamu malam hari ini. Tapi Pak, kenyap. Jikalau Bapak yang sekarang, jikalau Bapak jadi saya, kira-kira doanya seperti apa? Oh, tolong doa supaya dapat tamu malam hari ini. Ini Bapak atau Mas? Tolong Bapak. Oke. Gimana tadi? Karena ada beberapa PSK ke saya minta doa supaya dapat tamu. Gimana? Doakan. Iya. Kayak apa doanya? Semoga dapat tamu. Dapat berkat. Secara ekonomi katanya. Saya tanya Bapak, ya. Bapaknya aja. Doa dapat tamu. Saya lihatnya gitu. Ya, ya Bu. Ada seorang PSK ke saya minta tolong bantu doa supaya dapat tamu. Gimana doanya? Kira-kira? Tuhan luruskan aja. Oh, Bapak yang paling belakang. Jadi tidak dengar dari tadi. Doa dapat tamu. Oh, oke. Doakan Mas Agus supaya aku dapat tamu malam hari ini. Halo, Bapak. Doa dapat tamu, Pak. Kami akan mendoakan supaya dapat tamu-tamu yang agung, yang bermanfaat
bagi kehidupannya. Saya bingung Pak, tamu yang bermanfaat kayak apa ini? Sepanjang saya jadi pendeta, belum pernah seperti itu. Sekali lagi, Bapak pendeta adalah Tuhan dengarkan keinginan dia dan kabulkan. Terima kasih. Saya tunjuk langsung, saya bidik Bapak Gembalanya. Pak Pendeta tolong doakan supaya aku dapat tamu malam ini, supaya besok anakku baru sekolah dan sebagainya. Tuhan jadilah kehendakmu. Bingung lagi saya ini. Ya kayak apa Pak? Jadi kehendak. Ya terserah Tuhan, nggak tahu juga. Sepanjang saya jadi seorang hamba Tuhan, jadi seorang pendeta, tidak pernah doa seperti itu. Masa begini, diberkatilah usahamu, diberkatilah mata pencarianmu. Kan nggak seperti itu. Tuhan kasih aku hikmat supaya Injilmu diberitakan. Doakan seperti doa Petrus ketika mau tenggelam. Kita berdoa ketika mau tenggelam. Karena ada Tuhan Yesus itu, terus ada begini, jika itu engkau suruh aku ke sana, ada Petrus. Dia bilang, datang. Terus apa doa Petrus? Tuhan tolong. Tuhan tolong aku, beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan tolong aku. Terus saya bilang ke banyak gitu, mari kita berdoa. Saya pegang tangannya, jujur itu saya itu daging tuh di depan mata, berkat Tuhan katanya. Saya pegang tangannya, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Saya kontekstual. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong balik. Mbaknya mulai, Mas Agus, bukan doanya seperti ini yang dijawab oleh Allah SWT. Bukan doa yang seperti ini. Terus itu bagaimana? Doa yang panjang yang jangan diijabah oleh Allah. Bahkan doa yang bahasa-bahasa. Apa tadi itu? Bilang, bahasa Arab. Saya bilang mau bahasa Arab, kayak mau bahasa Jerman. Tuhan Maha mendengarkan. Hanya setelah itu, setelah 2 jam lebih, saya hampir 3 jam, saya pergi ke tempat lain, terus saya balik lagi ke tempat ini, ketemu lagi. Kali ini bukan dengan air matanya, tapi dengan senyumnya. Dia kan pakai rok sampai gini-gini dia. Mas Agus, alhamdulillah saya dapat tamu 5. Setelah peristiwa itu banyak sekali orang, jadi dia tuh bercerita pada teman-temannya, doanya kayak gue, doanya orang itu loh mandi. Banyak teman sampai sekarang, Mas Agus tolong ya tumpangi tangan. Saya bilang tidak pernah, cukup sekali doa seperti ini. Jangan kau mencobai Tuhan dan Mbak yang bilang ini. Setelah peristiwa itu, dia menerima Yesus. Bukan cuma terima Yesus, bukan cuma dia mau kenal Yesus, tapi dia mau mengenalkan Yesus. Dia kenal dan mengenalkan, kenal dan mengenalkan Yesus kepada orang lain. Kembalilah kepada komunitas. Kemarin juga saya baptis teman saya, namanya si Biko. Itu sama dengan baptis. Itu orang Madura sih bakal. Saya bilang jangan ganti KTP dari Ahmad jadi Petrus. Jangan pernah ubah namamu dari Fatimah jadi Petrus. Jangan. Tetap atributmu, tetap pakai kopiah, tetap pakai kerudung.
dan masuk ke Islam, masuk ke, dan mereka jadi pasukan-pasukan Kristus yang militan. Kenapa? Karena mereka pas tahu ayatnya adalah ketika di ayat yang ke-7 sudah 8, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.